Hai guys, kembali lagi dengan gue di Sin Circle. Kali ini gue mau bahas film yang sadis guys, yaitu Midsommar. Mau tahu seperti apa ceritanya? Check it out! Seperti biasa ya guys, sebelum kita masuk ke filmnya, kita harus cari tahu dulu nih, dalang di balik film tersebut tuh siapa. Yuk, langsung aja! Midsommar adalah film yang bergenre drama, horor, dan misteri. Film sadis ini disutradarai oleh Ari Aster dan dibintangi oleh aktris dan aktor yang sudah berpengalaman seperti Florence Pugh sebagai Danny, Jack Reynor sebagai Christian, dan lainnya. Film ini bermula dari pengiriman surel dari Terry Ardor, saudarinya Danny yang membuat dirinya bingung dan gugup. Seketika, Christian mendapatkan telepon dari Danny, dan Christian pun kaget karena Danny terdengar nangis dikarenakan orang tuanya dan saudarinya Danny meninggal di rumah, akibat terlalu banyak menghirup asap knalpot. Keesokan harinya, Danny dan Christian pergi ke acara yang di situ ada teman-temannya Christian, yaitu Pelle, Josh, dan Mark. Pada saat mereka berkumpul, mereka pun membahas tentang pergi ke suatu negara, yaitu Swedia, untuk mengumpulkan bahan-bahan tesis. Dan pada akhirnya, Danny pun ikut bersama Christian dan teman-temannya dengan tujuan ke Helsingland, Swedia, kampung atau rumahnya Pelle. Setibanya mereka, Pelle pun memperkenalkan teman-temannya Christian, Danny, Josh, dan Mark kepada sahabat yang bernama Ingmar. Dan Ingmar pun memperkenalkan teman-temannya kepada mereka, yaitu Simon dan Connie. Saat di tengah perbincangan, Ingmar pun mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi mushroom, dan Ingmar pun memberikan kepada mereka. Setelah mereka mencoba mushroom tersebut, mulailah mereka berhalusinasi, seperti Danny yang melihat tangannya menyatu dengan alam, melihat orang sekitar menertawakan dia, dan melihat saudarinya yang sudah meninggal. Setelah mereka terasa normal kembali, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang disebut Horga. Setibanya mereka di desa tersebut, ternyata orang-orang di desa Horga sedang mengadakan perayaan yang diadakan 90 tahun sekali. Dan disitulah mereka mendengar pidato tentang penyambutan perayaan tersebut. Dan sapi lewat, yaitu sapi. Setelah perayaan di hari pertama selesai, Pelle dan Ingmar pun mengajak teman-teman mereka berkeliling dan disitulah ada gambar-gambar yang aneh. Adanya bangunan berwarna kuning dan adanya beruang yang entah buat apa. Yang nantinya di akhir video akan dijelaskan guys. Tibalah mereka di tempat makan bersama orang-orang Horga. Dan setelah itu adanya dua tetua yang menghampiri meja makan. Setelah menyantap makanan, kedua tetua tersebut bersama rombongan pergi ke sebuah tempat yang di situ adanya berupa tebing yang besar dan tinggi. Rombongan mereka pun kemudian menyaksikan sebuah ritual yang disebut Ates Stupa, di mana para tetua yang umurnya lebih dari 70 tahun diharuskan bunuh diri. Karena orang di desa Horga ini percaya bahwa umur sudah ditentukan sendiri dan lahir kembali di raga yang berbeda seperti penjelasan dari pemimpin desa Horga tersebut. Setelah kejadian bunuh diri tersebut, banyaknya kejadian yang membingungkan dan mengerikan. Seperti Simon dan Connie yang memutuskan pulang, akan tetapi Simon pergi duluan dengan alasan truk yang akan membawa mereka pulang hanya bisa membawa 2 orang. Setelah itu Connie menyusul dan Connie pun ikut menghilang. Selanjutnya, Mark yang menghilang setelah diajak wanita dari desa Horga tersebut. Josh menghilang di tempat penyimpanan kitab Ruby Rudder setelah dipukul tepat di kepala Josh oleh salah satu dari orang Horga. Dan tersisanya 2 orang yaitu Christian dan Danny. Setelah itu, Danny diajak mengikuti kontes menari yang diikuti oleh wanita-wanita Horga untuk mencari May Queen dan ternyata Danny pun menang. Setelah acara kontes selesai, Danny pun pergi dengan menggunakan kereta kuda, tapi yang nariknya orang gaib. Setelah Danny pergi, Christian pun pergi mengikuti bunga yang sudah ditaburkan di tanah yang mengarahnya ke suatu tempat. Nah, setibanya di tujuan guys, si Christian ini diberikan ramuan untuk meningkatkan vitalitas. Setelah Christian menghirup ramuan tersebut, Christian pun disuruh masuk ke satu ruangan yang isinya wanita-wanita Horga full naked tanpa busana sehelai benang pun.
Dikarenakan guys, si Christian ini harus yang namanya melakukan hubungan intim alias kini papap sama wanita Horga tersebut, yaitu yang bernama Maya. Dan di waktu yang sama si Denny pun pulang dari kepergiannya. Dan si Denny ini mencurigai satu bangunan yang dimasuki oleh si Christian. Di situ pun Denny pergi mengintip melewati lubang kecil di pintu tersebut. Dan si Denny ini menikmati tontonan tersebut. Terus dia enjoy guys. Enggak, bercanda, serius yuk. Denny pun lari keluar dari bangunan tersebut sambil nangis tersisak. Wanita Horga pun datang untuk merangkul Denny dan membawanya ke sebuah tempat dan mengikuti isak tangisnya Denny. Setelah Christian selesai melakukan hubungan intim sambil engos-engosan nikmat guys, Christian pun lari dari bangunan tersebut dengan keadaan naked. Ketika Christian keluar dari bangunan tersebut, dengan tidak sengaja, Christian melihat sebuah kaki yang tertanam tepat di depannya. Dan Christian pun kembali lari ke sebuah kandang dan ternyata di situ ada mayat si Simon yang sudah dikuliti dan diberi hiasan bunga di matanya. Pada saat Christian berbalik, Christian pun dilumpuhkan oleh salah satu orang Horga. Setelah itu, berkumpulnya orang-orang Horga untuk mengikuti ritual larinya. Di situ Denny dijelaskan bahwa untuk menghilangkan pengaruh jahat dari desa tersebut, mereka harus mengorbankan 9 orang, yaitu 4 orang turis, Mark, Josh, Simon, dan Connie, sementara 4 lainnya adalah 2 tetua yang loncat dari tebing dan 2 sukarelawan hidup dari orang Horga, Ingemar, dan Ulf, dan yang terakhir yang dipilih oleh Mike Windani, yaitu Christian, pacarnya sendiri guys. Akhirnya, Christian dimasukkan ke dalam tubuh beruang yang sudah dikeluarkan isinya guys. Dan Christian dimasukkan dalam bangunan berwarna kuning bersama dengan korban yang tewas. Sementara, 2 relawan yang masih hidup itu diberikan ramuan agar tidak merasakan penderitaan pada saat dikorbankan. Mulailah ritual pengorbanan dengan cara membakar bangunan berwarna kuning tersebut bersama 9 orang di dalamnya. Di saat itu orang-orang Horga mengikuti ramuan korban yang terbakar dan di situ ekspresi wajahnya Denny yang tadinya sedih menjadi tersenyum. Oke guys, jadi itu tadi rangkuman dan review dari film Midsommar. Jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalin di kolom komentar. Dan jika video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan dari video-video aku yang gak kalah seru dari video sebelumnya. See you in the next video, bye-bye!